Third speech will be delivered by Dr. Insinyur Raden Bagus Fatah Yasin MS as the Chairman of Pamekasan District. The time is yours. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Pamekasan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Raden Bagus Fatah Yasin MS, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasajid. Katanya ayat tadi, mari kita pandai dan banyak bersyukur agar rezeki kita oleh Allah akan dilimpahkan lebih besar lagi. Yang saya hormati, di sini banyak petinggi dari yayasan dan dari pengelola SMK Kesehatan Taruna di Pamekasan, khususnya tadi Pak Ketua Yayasan, Pak Kepala Sekolah, Pak Direktur di lingkungan yayasan, dan saya juga bersama dengan Pak Asisten 3, asisten yang membidangi tugas pendidikan membantu Pak Bupati, asisten sekretaris daerah Pak Bambang Edi Suprapto. Pak Bambang ini pengalamannya banyak. Sebelum asisten pernah di Disperindak, mungkin sebelumnya pernah di mana lagi ya. Yang saya hormati, ada yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pak Haji Slamet. Tadi saya di BCI, Pak Wabuk, Anabi anak-anak yang sekolah dan kuliah di kesehatan di bidang keperawatan atau asisten keperawatan dan farmasi, itu tak berui. Tak berui itu seperti harapan Pak Ketua Yayasan tadi. Apakah anak-anak mau langsung kerja? Apakah anak-anak masih ingin terus melanjutkan skillnya, keahliannya? Pemerintah tinggal memberikan kebijakannya, itu bisa dipilih oleh anak-anak. Tetapi kalau itu nomenklaturnya sekolah menengah kejuruan, itu sudah tematik. Tematiknya itu tadi Pak Selamat melaporkan, Pamekasan ini memang nggak salah. Pak Bupati mengatakan Pamekasan hebat. Kok nggak tepuk tangan? Hebatnya karena ada SMK Kesehatan Nusantara di Pamekasan. Adakah di kabupaten lain Pak Ketua Yayasan? Ada? Di? Oh, enggak di Madura? Hebat Pamekasan. Memang sejak zaman Belanda, Kabupaten Pamekasan ini adalah sebuah karesidenan, pusat dari pemerintahan di Madura. Jadi yayasan nggak salah kalau mendirikan
mendirikan SMK Kesehatan. Dan Pak Selamat saya kira akan membantu, manakala yayasan akan membantu membentuk SMK tematik yang lain, tidak hanya di bidang kesehatan. Saya tadi noleh Pak Selamat kok di kesehatan banyak wanitanya, engki Pak Wabu, tapi tak belikan beda SMK Tata Boga. Itu laki semua mama, tak beli tau kakak gawe roti, banyak laki gua suami. Polana teng bahan untuk roti mungkin ya, tapi enggak. Itu semua tergantung dari hati nurani anak-anakku. Saya kira feelingnya tidak salah ketika anak-anak memilih SMK Kesehatan Nusantara sebagai rujukan untuk masa depan. Saya kaget ketika tadi ada speak English fluently, tepuk tangan untuk siswa SMK kelas 1. Luar biasa. Mari sama SMK Kesehatan Taruna ini kita jadikan dulu. SMK Kesehatan Nusantara ini SKN, SMK Kesehatan Nusantara ini kita jadikan pedoman, kita jadikan rujukan untuk SMK yang lain walaupun tematiknya berbeda. Ya, karena kalau sudah melihat tadi kepala sekolahnya gagah seperti itu, pasti lahir batinnya juga tidak jauh-jauh dari penampilannya. Juga saya lihat ini para siswa yang akan dilepas juga dinrat-dinkapi. Tapi cek ruka buru nyari pesek dulu. Nyari lako tadi Pak Ketua Yayasan harus berbakti dulu kepada orang tua untuk bisa mempersembahkan yang terbaik. Kecuali takdir orang lulusan SMK Kesehatan Nusantara pas langsung ngelamar, deki urusan lain kan, rezeki dan jodoh. Ibu dan bapak sekalian, juga wali murid dari anak-anak yang sebentar lagi akan dilepas. Saya mewakili Pak Bupati, saya mewakili pemerintah Kabupaten Pamekasan menyampaikan banyak terima kasih. Pertama kepada yayasan, kedua kepada kepala sekolah, para guru. Ini adalah persembahan di hari lahir Pancasila 1 Juni hari ini yang oleh Pak Presiden dilaksanakan serentak, dan beliau ada di NTT, di ND. Saya dari Pendopo Kabupaten tadi mengikuti secara virtual, dan mudah-mudahan dengan dilaksanakannya tepat pada tanggal 1 Juni ini sebagai tanda dilahirkannya Pancasila. Pancasila itu ternyata di dunia sangat terkenal dengan 5 sila yang ada. Apakah menyangkut kita hablum minan nas, hablum minallah, itu di pasal 1 ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus hidup berdampingan dengan kepercayaan-kepercayaan yang diatur oleh undang-undang. Kita harus berseiring, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Kita ada 17.000 Pak Selamat pulau. Madura saja, Bangkalan, Sampang. Kalau kita bicara berdialek, oh Bangkalan ini sama-sama Maduranya. Oh ini Pamekasan ini Makassar.
Oh ini sebenarnya. Itu aja. Bayangkan dengan Bhinneka Tunggal Ika dengan kultur dan di Indonesia tidak mudah. Maka diletakkanlah persatuan Indonesia di sila ketiga untuk bisa menjadi Pamekasan hebat, menjadi Indonesia yang maju, mandiri, berdaya saing di dunia. Dan kita bernegara diatur dengan sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada sesuatu dengan dunia pendidikan, ada wakil kita di dewan. Ya, oleh karenanya maka diperkirakan 2045 kita masih ada Pak selamatnya 2045 insya Allah ya. Itu Indonesia dicita-citakan menjadi negara terbesar ketiga yang nggak bisa dilawan sekarang kayaknya Cina. Saya dapat kabar dari Pak Bambang, ternyata pasar yang banyak menggunakan kursus-kursus bahasa Cina, betul Pak Slamet ya, di Pamekasan ini tinggi. Di dunia sing ada lawan katanya, Cina itu sekarang. Kalau kita umroh pulang mau beli oleh-oleh sajadah kah, tasbih kah, apakah yang lain untuk tetangga untuk ini, coba panjenengan buka di Klentek, cret, made in mana? Kalau enggak Cina ya India. Dulu ini sekaligus pengetahuan bagi adik-adik, barangkali ada yang punya orientasi ke perusahaan bidang alkesnya itu top. Kalau dulu ada istilah barang dari Cina itu murah, merotolan, cepat rusak. Sekarang luar biasa. Amerika khawatir Pak, negaranya itu paling kaya. Ya, jadi simpanan uangnya itu paling banyak Cina, karena produk barang dan jasanya, kemudian produktivitasnya, industrinya nggak bisa dilawan Pak. Korea kayaknya sudah lewat. Jepang, memang Jepang bagus, top, larang Pak Bambang. Korea juga, tapi banyak-banyak. Nah, Cina itu kalau dulu terkenal murah, cepat rusak. Sekarang itu hilang. Negara manapun yang punya uang berapa, dia bisa menyesuaikan. Dulu memang ada ketika motor Cina, ada Mochin 5 juta, Mochin, cepat rusak Lambo. Bayangkan dengan yang sering kita pakai, ya katakanlah merek yang terkenal 12, 13, 14, 15 juta. Tapi Cina sekarang beda. Saya sebelum jadi wakil bupati ini, saya mengabdi di pemerintah provinsi sampai usia ini kayak 48 Pak ya. Sebidek Pak ini Pak. Tahun ini purna jadi ASN di pemerintah provinsi. Saya tiap tahun selama 20 tahun itu Pak Gubernur Imam Utomo, Pak Gubernur Soekarwo, setiap tahun pasti kita mengunjungi sister province. Kita punya dengan Jepang ada di Osaka, kita punya sister province di Korea itu di Gyeongnam, kita punya di Australia di Perth. Jadi tiap tahun pasti kita ke luar negeri. Tadi saya bicara Australia. Dulu Cina di Australia barangnya Australia ketat, standarnya ketat, termasuk bahasa Inggrisnya. Mengkekak, tak bisa masuk. Tenaga perawat, tukang,
Itu termasuk bagian dari standar ya. Apalagi barang dan jasa, Australia itu tinggi standarnya, tapi sekarang Cina bisa masuk, berarti kualitasnya. Maka ini mungkin bisa jadi pertimbangan anak-anak. Jadi di sambutan Pak Bupati yang saya baca kurang lebih seperti itu. Jadi kualitas ya. Maka Pak Bupati dengan almarhum dulu 3 tahun yang lalu, karena ini sisa 2 tahun, saya bisa mendampingi. Saya baca-baca mau dibawa kemana Pamekasan 5 tahun ke depan. Pak Bupati meletakkan prioritas di visi dan misinya, janji-janji politiknya pada masyarakat. Itu pertama, yang memang susunannya satu bukan prioritas sih, tapi kebetulan ditulis di pertama, penguatan terhadap sumber daya manusia. Maka jurusannya kalau SDM itu ukurannya adalah indeks pembangunan manusia. Maka dari itu Pak Bupati menyampaikan banyak terima kasih kepada yayasan, kepada pengelola SMK Kesehatan Nusantara yang membantu pemerintah untuk bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pamekasan. Kita lihat, kalau lihat bandingannya Madura, insya Allah Pamekasan ya, karena ada SMK Kesehatan Nusantara itu, dan jumlah SMK terbanyak di Madura itu Pamekasan. Infonya kalau yang negeri ada 7 SMK-nya Pak Slamet sendiri binaannya, yang swasta ada 107. Apa Pak boleh? Pak. Maka di dunia pendidikan ringan pemimpin kalau sudah swastanya bergerak begitu besar ya, yang diletakkan dalam dunia usaha. Para bapak-bapak, para wali murid yang hadir, adik-adik itu semua, dunia sekarang sudah global. Jadi apapun yang ada di dunia, kebutuhan apapun yang ada di dunia itu hanya dalam genggaman, itu sudah bisa tahu kita. Ya. Juga terhadap sesuatu yang terjadi di dunia dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kita bisa tahu. Maka adik-adik alumni tolong dijaga, melekat nama SMK Kesehatan Nusantara kemanapun. Satu, menurut Pak Bupati. Yang kedua, setelah lulus bukan merupakan akhir dari segala-galanya. Justru ini awal dari sebuah cita-cita yang akan mewarnai hidup kita kelak. Jangan salah pilih. Tapi kalau anak-anak saya ini sudah memilih SMK, berarti dari kacamata pemerintah itu sudah mempersiapkan diri untuk langsung bekerja. Tepuk tangan. Bekerja itu ada beberapa alternatif. Pak Bupati dengan visi dan misinya ingin mengembangkan ekonomi di wilayah Pamekasan dengan pertumbuhan yang begitu besar. Kalau tidak dibantu oleh seluruh masyarakat, karena uang beredar di Pamekasan ini lebih banyak dari swasta, ya betul Pak Bambang ya. APBD kabupaten itu kalau dari pendapatan aslinya
yang digali dari masyarakat sesuai kewenangannya itu hanya 200 miliar. Itu dibelanjakan 1 bulan habis, padahal anggaran 1 tahun. Kalau tidak ada bantuan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, itu dari 100% mungkin hanya 20-30%. 70%-nya ini masih jadi anak, jadi orang yang terus begini. Kalau enggak begitu, Pak Bupati dan kita berapa? Oleh karenanya kita bersyukur jumlah SMK swasta di Pamekasan lebih besar, lebih banyak. Insya Allah sekelas SMK Kesehatan Nusantara ini mungkin ada di papan teratas. Kira-kira gitu Pak Selamat ya, kira-kira. Walaupun ini baru wisuda 10 ya, 10 dan alhamdulillah bisa tidak virtual, bisa tatap muka. Pandemi belum selesai. Saya tadi ketemuan Pak Kapolres, Pak Dandim, rapat kemarin di Malang. Ada lagi sesuatu PMK, penyakit mulut dan kuku sapi. Hewan dan manusia kan tidak jauh-jauh. Dulu COVID kan dari hewan Pak, di Cina. Maka ini harus juga diantisipasi. Maka tadi kita sudah putuskan di perbatasan Sumeneb dengan Pamekasan dengan Sampang akan ada pos jaga yang memonitor mobilisasi dari sapi. Para hadirin yang saya hormati, sekali lagi Pak Bupati menyampaikan ucapan selamat atas pelepasan siswa yang tadi infonya ada kurang lebih 37 ya, tahun ini. Mudah-mudahan sejalan dengan pengetahuan masyarakat tentang kualitas dari SMK dan kebijakan pemerintah terhadap bagaimana untuk mengatasi pengangguran. Tadi Pak Ketua Yayasan dan Pak Kepala Sekolah berharap teman-teman ini bisa langsung bekerja ada 2, mau ikut orang, apa mau jadi wirausaha, ya itu tergantung dari di sektor kesehatan terbuka, lebar dan luas. Apakah itu di bidang farmasi maupun di asisten keperawatan. Ini adalah tugas mulia. Kesehatan dalam kebijakan pemerintah ini ditempatkan di paling tinggi derajatnya. Kalau kita mendapatkan ukuran derajat kesehatan yang tidak maksimal, percuma pendidikan, percuma ekonomi, percuma. Maka Pak Bupati mengutus saya secara pribadi hadir untuk menyampaikan hal-hal yang memang sudah tertulis di dalamnya. Sekali lagi saya menyampaikan beberapa hal yang ada di dalam sambutan, termasuk saya pernah jadi kepala dinas koperasi dan UMKM di provinsi. Saya ikut Pak Menteri dalam wisuda yang diundang oleh Pak Ciputra. Pak Ciputra itu punya universitas, namanya UC, Universitas Ciputra. Itu universitas entrepreneur. Karena 30% hanya di kelas, 70%-nya itu dia harus ketemu orang untuk mempersiapkan usaha. Pak Ketua Yayasan, Pak Kepala Sekolah, para orang tua murid, saya kaget kalau di universitas di wisuda gitu naik salaman dikasih ijazah nggak ada label. Kalau di Universitas Ciputra, si Sudarti jurusan ini usahanya laundry.
Kalau nggak ada usaha nggak diluluskan Pak Salam. Dan itu dimonitor. Itu hanya abal-abal usaha Pak. Si Sukartono ini usahanya counter HP. Usaha apa? Usaha kuliner disebut. Jadi keluar dari Universitas Ciputra itu sudah ada mau ikut kerja atau punya usaha. Ya kalau mau kaya punya usaha. Ya tepuk tangannya keras. Ini hanya saran kepada pengelola pendidikan di lingkungan yayasan. Kunci apa tadi yayasan? Kunci ilmu. Ya kalau meniru kan harus yang baik. Saya di Dinas Koperasi dulu kerjasama dengan UC, Universitas Ciputra, karena dia entrepreneur. Jadi membranding, packaging, itu udah urusannya Pak Bambang. Pelatihan-pelatihan saya punya klinik UMKM. Pak Bupati juga wirausaha baru ini silahkan. Tidak tertutup, namanya UMKM, usaha mikro kecil. Skalanya, tapi usahanya di bidang kesehatan banyak. Mungkin bapaknya apotek yang farmasi, mungkin kalau tenaga keperawatan ya daftar ke ketua yayasan aja, katanya punya klinik. Insya Allah diterima semua kalau alumni tanpa terkecuali. Kliniknya di Surabaya. Ya, Marsuki almarhum. Jadi saya kira Dewan Pakar di lingkungan yayasan ini hebat. Nanti kurikulum akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Saya kira itu kurang dan lebihnya apa yang tercantum di dalam sambutan Pak Bupati, sekaligus atas nama pemerintah, atas nama masyarakat Pamekasan, Pak Bupati menyampaikan banyak terima kasih dan siap bekerja sama untuk meningkatkan cita-cita. Akhirnya kan harus bercita-cita apa membentuk SMK ini, kemana arahnya kan ingin juga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ya melalui asisten keperawatan atau kalau tidak mau jadi asisten ya tapi kerja dulu. Kalau di SMK itu ya siap kerja nanti kalau sudah kerja asistennya mau hilang, sekolah lagi, bisa kan Pak? Perawatannya, bisa, apa aja bisa. Insya Allah jebolan lulusan dari SMK Kesehatan Nusantara ini akan bisa banyak bermanfaat untuk masyarakat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Short speech will be delivered by the head of Education Department of Pamekasan or his representative. The time is yours. Sambutan yang keempat akan disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Pamekasan. Kepada yang terhormat Bapak Haji Slamet Gustianto MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Pamekasan yang barusan sudah memberikan sambutannya, dan beliau karena ada tugas yang harus dikerjakan lebih lanjut sehingga beliau meninggalkan ruangan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau yang baru saja dilantik mudah-mudahan dapat memberikan amanah, memberikan manfaat kepada Kabupaten Pamekasan. Yang saya hormati Ketua Yayasan dengan seluruh jajaran Yayasan Kunci Ilmu,
Yang saya hormati Pak Lurah ya, dan seluruh jajarannya, kepala sekolah, komite sekolah, alhamdulillah di komite sekolahnya, sekaligus sebagai ketua MKKS SMK swasta Kabupaten Pamekasan. Yang saya hormati para guru dan yang saya orang tua siswa dan yang saya sayangi anak-anakku sekalian, yang alhamdulillah pada tahun ini dapat menyelesaikan tugasnya dan mudah-mudahan ini membawa barokah buat kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan terutama kepada anak-anakku yang sudah lulus tahun ini. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk terus bisa berkarya, dan mudah-mudahan anak sekalian hajat dan cita-citanya dikabulkan. Salawat serta salam tetap dilimpahkan tujuan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat beliau sampai akhir zaman dan kita bisa berkumpul dengan Rasulullah di surganya Allah kelak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang saya sampaikan, tadi Bapak Wahyu sudah banyak menjabarkan bagaimana tantangan kita ke depan, terutama kepada anak sekalian. Yang pertama saya sampaikan selamat ya, kalian sudah lulus. Kalian ini termasuk lulusan yang hebat. Karena mengapa saya katakan hebat? Karena kalian ini lulus dalam kondisi yang berat. Selama 2 tahun 2020, 2021 pembelajarannya itu pembelajaran daring. Ya, pembelajaran daring karena kita masih masa pandemi Covid. Tetapi tahun 2022 ini kalian lulus. Ini berarti kalian termasuk anak-anak yang lulus, yang hebat. Mudah-mudahan tangguh ya, setangguh apa yang sudah dilakukan. Saya hanya berpesan. Yang kedua, saya berpesan kepada anak sekalian, terutama kepada orang tua. Ini yang selalu saya sampaikan di setiap momen-momen kegiatan seperti ini. Saya menyampaikan kepada anak sekalian, silahkan kalian mencari di dunia ini dengan ilmu yang kalian sudah dapat apa yang kalian inginkan. Allah membuka semuanya itu. Silahkan cari rezekinya Allah di dunia ini, tidak hanya di Pamekasan. Bisa di Surabaya, bisa di Kalimantan, bisa di Australia, bisa di mana aja di dunia ini. Ya, anak-anakku jangan sempit. Karena sekarang sudah zaman global, silakan pengetahuan kalian sudah cukup. Kalau ingin ditambah, silakan lanjutkan lagi sekolah. Boleh sampai kalian betul-betul sudah memiliki ilmunya itu. Setelah itu berkaryalah di dunia ini. Tetapi anak-anak sekalian, semua itu kebutuhan kalian di dunia. Semua itu nanti setelah kalian dapat, kalian raih cita-citanya, itu kebutuhan kalian di dunia. Saya hanya berpesan kepada anak-anak sekalian, kalau kalian ingin menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat, maka jangan sampai kalian semua melupakan yang namanya sholat. Ya, kepada bapak dan ibu orang tua, saya berpesan, ini tantangan kita sudah banyak. Bukti bapak dan ibu bahwa kita sudah mulai leleh dari itu. Anak-anak kita kalau suruh membaca WA 2 jam, 3 jam itu kuat sekali. Tetapi kalau suruh membaca Al-Quran 1 makro, 1 juz, insya Allah ngantuk. Kenapa? Itulah tantangan. Karena itu anak-anak sekalian ya, jangan lupa mengajinya, jangan lupa sholatnya, jangan lupa berdoanya. Semua kehidupan di dunia ini Allah yang menentukan. Mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Kalian tidak akan dapatkan apa-apa kalau minta kepada manusia. Karenanya kepada anak sekalian, kesuksesan kalian kalau sudah diraih, apa yang kalian dapatkan, minta. Bangun malam-malam, jam 3 bangun, ambil wudhu, sholat tahajud, sholat hajat, minta, ya Allah, saya sudah sekolah selesai, berilah petunjuk.
tempat yang terbaik untuk saya bisa bekerja, tempat yang terbaik untuk mengabdikan diri kita. Insya Allah kalian nanti akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia. Insya Allah anakku sekalian ya. Sholat, kuncinya sholat. Karena perintah sholat ini adalah perintah kepada Rasulullah secara langsung yang datang kepada menghadap kepada Allah. Tidak ada yang lainnya. Dipanggillah Rasulullah menghadap kepada Allah. Perintah, maka sholat ini jangan sampai kalian tinggalkan kalau kalian ingin sukses. Ya, ini sedikit saya akan memberikan motivasi kepada kalian, sebuah cerita yang menarik. Cerita yang menarik. Nanti silakan kalian ini cerita dari seorang yang luar biasa, Bapak Profesor B.J. Habibie. Waktu beliau di Jerman sekolah S3 itu beliau udah pintar banget. Tetapi pada saat dia sekolah S3 dia selalu kalah dengan dua orang Yahudi. Dari Yahudi nilainya Pak Habibie mesti kalah dengan dua orang itu. Mesti Pak Habibie di ranking 3. Sampai Pak Habibie mengatakan, ini kok bisa ya, nilainya udah bagus banget, udahlah. Tetapi ini kok bisa ranking 3, saya kok ranking 3 di 1-2. Akhirnya tanya kepada kedua orang Yahudi itu, Mas, kalau bahasa kita lah, apa rahasianya kamu kok bisa ranking 1, ranking 2? Wah Pak Habibie ini gimana? Ini resep yang kamu punya, cuma kamu tidak lakukan. Loh kok bisa? Kok bisa? Akhirnya tidak diberitahu. Besoknya datang lagi, besoknya satu saat diberitahu. Tapi tolong, ini hanya untuk sampean. Apa yang saya lakukan Habibie, katanya dua orang Yahudi itu. Saya bangun jam 3 malam dan mandi saat itu. Habis mandi, saya menggunakan pengharum-pengharum. Setelah itu saya mengaji Al-Qur'annya sampean. Setelah mengaji Al-Qur'annya sampean itu, Pak Habibie, saya baru belajar. Kaget Pak Habibie, ternyata milik saya yang dipakai. Maka Pak Habibie saat itu langsung berubah. Ini ceritanya Pak Habibie di sejarah biografi yang luar biasa. Pak Habibie bangun jam 2:30, mandi saat itu, setelah itu sholat tahajud, sholat hajat. Ini milik kita yang lebih. Sholat tahajud, sholat hajat, ngaji, setelah itu belajar. Maka semester berikutnya Pak Habibie menjadi ranking 1. Jadi artinya apa? Kepintaran tidak cukup tanpa adanya pertolongan dari Allah. Karenanya itu pada kalian sekalian saya titip, kalian ilmunya udah punya, tidak cukup itu, maka mintalah pertolongan kepada Allah semata, karena dunia ini miliknya Allah. Kalau Allah menjadikan kalian apa saja, hanya tinggal Allah menyebutkan kun, jadilah, jadilah. Karenanya sholatnya, ngajinya, doanya ini tingkatkan kepada kita. Tidak ada orang-orang yang sukses tidak melalui itu. Ini yang saya selalu sampaikan kali itu kepada bapak dan ibu orang tua. Mari, saya secara pribadi juga menjadi orang tua dari anak-anak saya. Tidak pernah saya lepas bapak dari mendoakan anak-anak. Ya, titip kepada bapak dan ibu. Mari, anak-anak kita ini penerus kita. Menabikan tulisan panjenengan, terutama yang sudah usia 60 ke atas, yang tidak lama lagi lah. Ya, anak-anak ini masih lama dari ukuran umur pengganti kita. Nah, mari kita doakan. Tapi anak-anak sekalian, ini pesan, tolong ya, insya Allah dua hal kalian akan lalui, kesuksesan dunia dan kesuksesan di akhirat. Karena kesuksesan akhirat inilah yang paling utama. Ya, dunia kalian miliki apa saja, dunia kalian miliki apa saja, mobil, rumah mewah dan sebagainya, tapi kalau sudah almarhum sudah selesai. Nah, karenanya anak sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Yang ketiga, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada yayasan. Tadi saya bincang-bincang dengan yayasan.
Ketua Yayasan masih muda, ini putranya almarhum. Saya dengan almarhum Pak Marsuki itu kenal akrab, bahkan beliau itu orang baik Pak, ya saya akui betul. Setiap saya ada kegiatan Surabaya, saya telepon beliau, beliau mesti selalu saya jemput Pak, selamat, dijaminnya masalah pendidikan. Tadi ini putranya saya berikan tantangan yang mudah-mudahan di Pamekasan nanti terjadi, dan terjadi di SMK Kesehatan Nusantara. Apa yang saya beri tantangan, Pak, bisa panjenengan mengembangkan SMK Kesehatan ini yang lebih bagus lagi. Apa? Ditanya tadi, bisa Pak Salam? Ya kalau mau diniatkan pasti bisa. Jadikan sekolah panjenengan itu sekolah boarding school kesehatan, yang mana siang hari nanti itu belajar tentang ilmu kesehatan, malam harinya menghafal Al-Quran. Saya beri tantangan beliaunya, ini masih muda, insya Allah katanya Pak, mudah-mudahan ini menjadi satu-satunya di Madura dan insya Allah satu-satunya di Jawa Timur. Iya, luar biasa ini Pak. Jadi lulusan SMK Nusantara, bisa bayangkan Pak, ilmu kesehatannya mantap, oke, dan memiliki sertifikat hafal Al-Quran 10 juz, hafal Al-Quran 20 juz, hafal Al-Quran 30 juz. Jangan khawatir nak, sekarang perusahaan-perusahaan, universitas-universitas ternama, anak-anak penghafal Al-Quran itu masuk dengan mudah. Karenanya kepada ketua yayasan nanti ini dirancang, silakan. Katanya karena di sekolah SMK Nusantara ini insya Allah hanya cukup. Jangan tanggung-tanggung Pak. Kalau panjenengan kekurangan dana, minta kepada Allah. Ya, jangan minta kepada saya tidak punya. Ya, tidak punya. Kalau gaji punya saya gitu. Tapi kalau minta untuk bangun tidak punya. Artinya apa? Insya Allah kalau ada niatan baik seperti itu. Kenapa? Saya ingat sekali, saya punya teman tidak punya anggaran sama sekali, tapi dia ingin mendirikan sebuah lembaga hafiz Al-Quran yang bisa menghafalkan Al-Quran. Dengan mudahnya banyak yang membantu. Kenapa? Ya Allah, karena Al-Quran itulah kitab suci yang maha luar biasa, milik kita, yang hanya kitab Al-Quran inilah yang diakui oleh Allah. Karenanya anak-anak sekalian ya, mengaji, doa dan sholat jangan sampai ditinggalkan. Insya Allah kalian akan menjadi anak-anak yang bisa. Kalian adalah pengganti kita semuanya. Saya kira ini, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, terutama pada orang tua. Saya juga mohon izin juga karena saya harus melanjutkan kegiatan ini agak jauh ya. Mudah-mudahan SMK Nusantara selalu sukses dan SMK Nusantara akan menghasilkan generasi-generasi emas yang luar biasa, dan mudah-mudahan SMK Nusantara ini menjadi barokah. Saya kira ini, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Terima kasih kami sampaikan. Yang berbahagia, sebentar lagi kita akan memasuki acara pengukuhan wisudawan wisudawati SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan tahun ajaran 2021-2022 angkatan ke-10. Maka kami mohon kepada yang terhormat Direktur SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan, Kepala Sekolah SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan, Waka Kurikulum dan Kapropli untuk menaiki panggung kehormatan. Audience in happiness, the fifth program is the reading of Foundation Decree. Allow me to welcome Mrs. Hafifatul Musharrafah SPD. Time is yours. Hadirin yang berbahagia, acara yang kelima yaitu pembacaan surat keputusan yang akan disampaikan oleh Ibu Hafifatul Musharrafah SPD. Kepadanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Kepala Sekolah SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan nomor 0010 garing SK garing SMK strip KN garing titik P titik 10 garing angka Romawi 6 garing 2022 tentang hasil seleksi siswa-siswi yang diwisuda purna tahun pelajaran 2021-2022, menimbang dan seterusnya, mengingat hasil rapat Dewan Guru yang diadakan pada hari Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022 memutuskan menetapkan pertama, bahwa yang berhak diwisuda di Lembaga SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan tahun pelajaran 2021-2022 sebanyak 37 siswa. Kedua, adapun nama-nama anak tersebut terdapat pada lampiran kedua. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 1 Juni 2022 atas nama Kepala Sekolah SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan Haji Ahmad Mahfud SPDI MM ditanda tangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. In the academic year 2021-2022. Hadirin yang berbahagia, acara yang keenam yaitu prosesi pengukuhan wisudawan-wisudawati Angkatan 10 SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan tahun ajaran 2021-2022 yang akan diiringi oleh lagu himne guru dan terima kasih guru yang akan dibawakan oleh Paduan Suara SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan. Kepada yang terhormat Direktur SMK Cekung Pamekasan. Wisudawati yang kedua atas nama Ani Indira Putri, tempat tanggal lahir Pamekasan 4 Desember 2005, putri dari Bapak Zainul Sirat dan Ibu Heli Yuliana. Alamat Dusun Duduk 1 Desa Palung Alam, Pamekasan. Wisudawati ketiga atas nama Desinta Wulandari, tempat dan tanggal lahir Pamekasan 13 Desember 2003, putri dari Bapak Matnari dan Ibu Yayu Astuti. Alamat Jalan Kangenan, Gang 4, Pamekasan. Wisudawati yang ketiga, yang keempat Diana Puspita Sari Dewi, tempat tanggal lahir Pamekasan 28 Juni 2003, putri dari Bapak Muhammad Hamdi dan Ibu Anawiyah. Alamat Pademau Barumbat Timur Pamekasan. Wisudawati kelima atas nama Dita Aprilia Ciptaningsih, tempat dan tanggal lahir Sumeneb 1 April 2004, putri dari Bapak Samiwanto dan Ibu Fahmi Atin. Alamat Jalan Jokotole nomor 135 Pamekasan. Wisudawati yang keenam atas nama Hidayatul Aulia, tempat tanggal lahir Pamekasan 2 Agustus
Agustus 2003, putri dari Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Romaya, alamat Dusun Wangdalem, Pangenaan, Pamekasan. Wisudawati ketujuh atas nama Irta Priyantika Saputri, tempat dan tanggal lahir Pamekasan 7 Desember 2003, putri dari Bapak Bambang Hairudin dan Ibu Lulu Utanafia, alamat Jalan Kangenan Gang 2, Pamekasan. Wisudawan yang ke-8 atas nama Muhammad Rifki Firnanda, tempat tanggal lahir Pamekasan 10 Juni 2003, putra dari Bapak Ucin dan Ibu Mutmainah, alamat Dusun Dharma, Desa Bulan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Wisudawati ke-9 atas nama Mela Ma'rufah, tempat dan tanggal lahir Pamekasan 6 Juni 2004, putri dari Bapak Makmum dan Ibu Supriha, alamat Desa Kerucukan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Wisudawati yang ke-10 atas nama Meli Anjani, tempat tanggal lahir Jakarta 22 Februari 2003, putri dari Bapak Abdul Halim S. dan Ibu Rizkia, alamat Desa Belet, Dusun Barat, Kabupaten Pamekasan. Wisudawati ke-11 atas nama Putri Elisa, tempat dan tanggal lahir Pamekasan 19 Maret 2003, putri dari Bapak Ahmad Junaryawan dan Ibu Rikeh Gusdiana, alamat Jalan Sersan Mesrul, Pamekasan.